Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qorinatul Jamilah. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan sekaligus pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pentingnya bimbingan dalam pembuatan produk dan proposal. Dan pemateri kedua akan dijelaskan oleh Iqbal Dwi Maulana. Pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Raihan Al-Mubarak Ali, dan pemateri keempat dan kelima akan dijelaskan oleh Rosidah Putri Aminuddin. Dan untuk pemateri, silahkan menjelaskan materinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qorinatul Jamilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya bimbingan dalam pembuatan produk. Bimbingan dalam pembuatan produk sangat penting karena dapat membantu seseorang atau dapat membantu penjual, khususnya pelajar atau pemula di dalam bisnis untuk menghasilkan produk yang tidak hanya kreatif, tetapi juga bermanfaat dan memiliki nilai jual. Pertama itu mengembangkan ide kreatif sesuai kebutuhan pasar. Tanpa arahan dalam mengembangkan ide kreatif, seringkali ide yang muncul hanya sebatas imajinasi. Bimbingan membantu mengarahkan ide tersebut agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dengan kebutuhan penjual. Dengan begitu, produk yang dibuat bukan hanya menarik menurut pembuatnya, tetapi juga benar-benar dibutuhkan dan dicari oleh konsumen. Nah, yang kedua itu menentukan desain, kualitas, dan bahan baku yang tepat. Dalam membuat produk, desain dan kualitas adalah hal yang sangat menentukan. Dengan bimbingan, kita bisa memilih desain yang menarik, bahan baku yang sesuai, dan kualitas yang baik, sehingga produk lebih tahan lama, aman digunakan, dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga itu menyesuaikan produk dengan tren dan selera konsumen. Pasar selalu berubah mengikuti tren dan perkembangan zaman. Karena setiap tahunnya itu zaman itu tambah modern. Melalui bimbingan, kita bisa belajar bagaimana menyesuaikan produk dengan selera konsumen saat ini. Misalnya dari segi warna, model, kemasan, dan lain-lainnya, sehingga produk tidak cepat ditinggalkan. Nah, yang terakhir itu memastikan produk memiliki keunikan agar mampu bersaing. Di tengah banyaknya produk sejenis atau banyak yang sama di dalam jualannya, keunikan adalah kunci untuk membuat produk kita lebih menonjol. Bimbingan dapat membantu menemukan ciri khas produk, misalnya dari inovasi desain, fungsi tambahan, atau kemasan yang berbeda, sehingga produk bisa bersaing dengan produk lain di pasaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu peran bimbingan mengenai pembuatan proposal usaha. Proposal usaha adalah sebuah dokumen tertulis yang berisi rencana lengkap tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Di dalamnya biasanya mencakup visi, misi, tujuan, strategi pemasaran, rencana operasional, hingga proyeksi keuangan. Fungsinya yaitu sebagai acuan atau pedoman dalam menjalankan usaha agar lebih terarah. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan untuk menilai apakah usaha layak didirikan. Yang ketiga ialah sebagai alat komunikasi untuk meyakinkan pihak lain seperti investor, bank, atau lembaga pemberi dana. Sederhananya, proposal usaha itu seperti peta jalan bisnis yang menjelaskan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Selanjutnya ialah
Panduan pelaksana usaha. Proposal berfungsi sebagai peta atau pedoman. Di dalamnya sudah tertulis langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga usaha bisa dijalankan lebih terarah dan tidak keluar dari rencana. Yang kedua ialah sarana komunikasi dengan investor atau pemberi modal. Proposal menjadi alat untuk menjelaskan ide usaha kepada orang lain, khususnya calon investor. Dengan proposal, investor bisa memahami visi, misi, dan rencana bisnis kita secara jelas. Yang ketiga ialah alat ukur kelayakan usaha. Proposal bisa dipakai untuk menilai apakah usaha layak dijalankan atau tidak. Dari isi proposal, misalnya strategi pasar dan proyeksi keuangan, kita bisa melihat peluang keberhasilan maupun risiko yang mungkin muncul. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah bimbingan membantu calon wirausahaan memahami struktur proposal. Bimbingan membantu calon wirausaha memahami struktur proposal dengan menjelaskan elemen-elemen kunci-kunci yang harus ada di dalam proposal tersebut. Yang harus ada di dalam proposal bisnis seperti pendahuluan, profil perusahaan, analisis SWOT, dan rencana bisnis, hingga aspek keuangan, pemahaman, dan penting agar calon wirausahaan dapat menyusun proposal yang jelas dan struktur dan meyakinkan bagi calon investor maupun mitra bisnis. Dan dalam tahap bimbingan membantu calon berusaha itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua adalah profil usaha. Yang ketiga analisis pasar, dan yang keempat strategi pemasaran. Yang pertama adalah latar belakang, merupakan usaha, visi dan misi, gambar usaha, dan berfungsi sebagai pengantar untuk menarik minat dan pembimbing dan menjelaskan dasar pemikiran di balik usaha yang akan dijalankan. Di dalam pendahuluan ini, yang terpenting adalah latar belakangnya, dan juga usaha, visi dan misi, gambar usaha, dan target dan tujuan pembimbing, manfaat atau kontribusi usaha. Seperti itu. Yang kedua, yaitu profil usaha. Ialah dokumen ringkas yang memberikan gambaran umum dan komprehensif tentang suatu bisnis, mencakup identitas, visi dan misi, sejarah dan produksi atau layanan, serta nilai-nilai yang dipegang. Dan yang ketiga, yaitu merupakan analisis pasar atau pemasaran analisis. Adalah proses penelitian dan evaluasi yang terperinci terhadap target pasar dan landscape persaingan dalam industri tertentu untuk memahami kebutuhan pokok dan kebutuhan bisnis ekonomi setiap hari. Dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Ialah tujuan jangka panjang perusahaan dengan mempromosikan produk atau jasa yang mencakup penetapan hingga promosi tempat perjualan produk sendiri, serta seringkali memanfaatkannya. Dan yang terakhir yaitu rencana keuangan. Ialah sebuah strategi terpadu yang bertujuan untuk mengelola seluruh aspek keuangan Anda, mulai dari pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, hingga manajemen risiko. Dan demi mencapai tujuan finansial jangka pendek dan panjang yang sudah ditetapkan oleh
oleh kantor-kantor tertentu atau di tempat langganan tertentu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosida Putri Aminuddin. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat bimbingan dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri calon wirausaha. Nah, jadi dengan adanya bimbingan, calon wirausaha itu akan menjadi merasa lebih yakin dalam mengambil langkahnya. Nah, mereka tahu apa yang harus dilakukan dan juga lebih berani menghadapi tantangan. Yang kedua yaitu meminimalisasi kesalahan dalam perencanaan usaha. Nah, jadi di sini bimbingan itu membantu calon wirausaha menyusun rencana yang lebih matang. Nah, jadi sehingga kesalahan yang biasanya muncul itu biasanya di awal bisa dikurangi atau juga bahkan dihindari. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan pengetahuan praktis dari mentor berpengalaman. Jadi, bimbingan ini tidak hanya tentang teori, tetapi juga pengalaman nyata dari mentor, dan juga hal ini sangat membantu karena calon wirausaha bisa belajar langsung dari orang yang sudah berpengalaman di lapangan. Nah, and the next, memperbesar peluang keberhasilan usaha. Jadi di sini dengan ide yang sudah matang dan juga terstruktur hasil dari bimbingan, peluang usaha untuk berhasil jauh lebih besar dibanding jika berjalan dengan tanpa arahan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari beberapa pemateri, adakah yang ingin bertanya? Di sini saya akan membuka 2 pertanyaan. Baik, kesimpulan dari penjelasan tentang pentingnya bimbingan dalam pembuatan produk dan proposal. Bimbingan dalam pembuatan produk dan proposal memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan calon wirausaha agar lebih terarah dan siap menghadapi tantangan bisnis. Dengan adanya bimbingan, produk dapat diciptakan secara inovatif dan proposal usaha disusun lebih profesional. Hal ini berkontribusi pada peningkatan peluang keberhasilan usaha di masa depan. Baik, penjelasan dari kelompok 5. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.